الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. InsyaAllah kita akan manfaatkan waktu pagi hari ini untuk menikmati hidup bersama Al-Quran melalui pintu ilmu balaghah. Arti balaghah, balag itu sampai. Sampainya syariat Allah kepada qalbu kita, kepada akal kita, kepada syuur kita. Itu akan begitu mudah bila kita pelajari ilmu balaghah. Sudah banyak kitab-kitab balaghah yang beredar, karya para ulama. Sejak orang pertama berbicara tentang ilmu balaghah namanya Abdul Qahir Al-Jurjani, Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Dia nulis kitab bernama Dalailul I'jaz wa Asrarul Balaghah. Ini yang saya pelajari dulu waktu di pasca sarjana jurusan ilmu balaghah di Al-Azhar. Tapi kitab tersebut belum menggunakan bab atau fasal, sehingga sangat sulit untuk dipahami. Tapi itu yang saya pelajari dengan bimbingan seorang ahli bernama Profesor Dr. Muhammad Abu Musa yang sampai saat ini masih hidup. Dan beliau sudah diakui oleh para ulama balaghah sedunia sebagai imam saat ini. Jadi para ulama balaghah di Timur Tengah suka menghadirkan beliau untuk mendapatkan uraian tentang ilmu balaghah. Dan kita bisa melihat di YouTube Syekh atau Dr. Muhammad Abu Musa. Kemudian di samping karya Syekh Abdul Qadir Al-Jurjani yang diajarkan di Dirasat Ulia Al-Azhar, banyak karya-karya yang lain, dan yang paling terkenal di pesantren-pesantren besar di Indonesia yang perlu antum ketahui adalah kitab Uqudul Juman yang saat ini insyaallah akan kita kenal. Kitab Uqudul Juman ini tulisan aslinya kayak begini ya. Dulunya begini nih. Nah, kemudian sudah dirapihkan oleh para penulis berikutnya sehingga menjadi rapih. Dan Uqudul Juman itu ya karya Imam An-Nawawi ya. Luar biasa, Imam Nawawi ini orang Suriah yang wafat pada usia 45 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Banyak sekali. Saya tidak membayangkan kapan dia tidur gitu. Di samping mungkin ngajar, tilawah, ibadah lainnya, dan dia nulis terus. Ya, termasuk At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kemudian Riyadhus Shalihin. Dan ini diantaranya. Ya, kita baca sekilas saja. Jadi beliau sebagai ulama yang menikmati hidup dengan berbagai jenis ilmu, dia berkata, ini berbentuk bait ya. Jadi para ulama terdahulu agar ilmu dipelajari oleh para santri dan mudah dihafal, maka dibentuk nazam supaya mudah dihafal. Tapi dihafalnya itu setelah ngerti, bukan ngapalin dulu baru ngerti, bukan. Oleh karena itu saya pun berupaya mengamalkan dulu ilmu balaghah melalui tatbik Qur'ani, melalui analisa Quran. Nah, sekarang kita kenal ilmu balaghah seperti apa. Mungkin saya baca sekilas saja muqaddimahnya dan tidak perlu dibaca semuanya karena waktu kita juga sangat terbatas.
kita langsung nanti kepada poin-poin ilmu balaghah. Minimal kita kenal apa sih ilmu balaghah itu. Kemudian apakah belajar ilmu balaghah itu termasuk ngaji kitab kuning? Iyalah, kitab kuning. Tuh dipegang tuh sama Kang Ferry tuh, kitabnya benar-benar kuning tuh. Dulu sebetulnya sudah saya beli banyak, tapi ya nggak tahu pada hilang, tinggal ada satu lagi nih. Saya bacakan sekilas saja. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala al-faqiru 'abidur rahmani, alhamdulillahi 'alal bayani. Dia berkata, al-faqir yang sangat memerlukan, yang sangat membutuhkan maghfirah, rahmat, ridha Allah, itu faqir. Dia adalah 'abidur rahman, yang suka beribadah kepada Rahman. Dia berkata, alhamdulillahi 'alal bayani. Segala puji bagi Allah atas karunia yang begitu jelas berupa Al-Quran, berupa sunnah Rasul. Karena itu, wa afdulus salati wassalami ala nabi afsahil anami. Semoga salawat yang tertinggi, yang paling utama, dan salam yang paling sempurna tercurah kepada Nabi. Dia adalah afsahil anam, makhluk yang paling fasih. Ini berbicara fasih karena akan berbicara tentang fasahah dan balaghah. Begitulah para penulis dulu ya. Ini yang akan dibahas apa? Muqaddimahnya pun sudah mengarah ke sana. Wa hadhihi urjuzatun mithlul juman dhammantuha ilmal ma'ani wal bayan. Ini adalah bait-bait yang berbentuk rajaz. Rajaz itu, ini perlu antum ketahui atau kenal minimal. Rajaz itu nama susunan bahasa syair ya. Ada rajaz, ada tawil, ada basit ya. Nah, rajaz itu bentuknya seperti ini. Wa hadhihi urjuzatun mithlul juman dhammantuha ilmal ma'ani wal bayan. Berbentuk wazan mustaf'ilun, 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 atau mustaf'ilun, mustaf'ilun fa'ulun. Biasa ada perubahan di akhir seperti ini. Wa hadhihi sama dengan mustaf'ilun. Urjuzatun mithlul juman. Itu ada timbangannya, harus sama itu dari bait pertama sampai akhir, harus begitu. Yang namanya nazam dalam bahasa Arab beda dengan syair-syair Indonesia ya. Makanya jangan disamakan syair Arab dengan syair Indonesia. Syair Arab itu ada aturan kapan huruf berharokat, kapan huruf sukun. Wa hadhihi urjuzatun mithlul juman. Itu harus begitu tuh. Dan ini berbeda dengan bait muqaddimah Jazari, beda. Oh sama. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lajib, sama ya. Sama, itu juga rajaz namanya. Sama juga dengan kitab Alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim, itu sama. Jadi paling disenangi, paling digemari oleh para penulis nazam adalah bait itu. Tapi kalau tala'al badru alina beda. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, beda, tidak sama dengan ini.
Ya, wa hadhihi urjuzatun. Ini adalah rojaz-rojaz mislul juman. Al-juman ya mutiara ya. Domantuha, aku gabungkan dalam rojaz ini ilmal ma'ani wal bayan, ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Lakhastu fiha ma hawat talkhisu ma' dhammi ziyadatin ka amsalil luma. Aku masukkan ke dalam kitab ini ringkasan dari kitab At-Talkhis ditambah dengan kitab yang lainnya. Ma baina islahin lima yuntaqadu wa dzikri asya'a laha yu'tamadu. Ya, di situ ada kritikan, ada tambahan, ada perbaikan. Inilah gaya para penulis terdahulu, tidak selalu taklid kepada sebelumnya ya. Di samping memang merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, tapi ada tambahan, ada perbaikan, selalu begitu. Ma baina islam wa dhamma ma farquhu lil wa dhamma ma farquhu lil mushbihi. Ini ada yang kurang nih, satu huruf. Wallaha rabbi as'alun naf'a bihi wa an yuzakki amali wa yu'rida an su'lihi wa an yunilana ridha. Dan aku mohon kepada Allah agar buku ini bermanfaat dan Allah membersihkan amalku serta menjauhkan aku dari hal-hal yang memang tidak mengantarkan kepada keriduannya. Kita lanjut saja. Babul fasahah yusafu bil fasahatil murakkabu wa mufradun wa munsyi'un murattabu. Kata fasaha artinya jelas, itu biasa dihubungkan kepada ungkapan satu kata, ungkapan susunan kata, ditujukan juga kepada orang, ditujukan kepada ya penulis. Wa ghairu sanin sifu bil balaghah wa mithluha fi dzalikal bara'ah. Nah, ini adalah keterangan tentang fasaha saja buat kita sebagai orang yang bukan orang Arab. Kata orang Arab fasih, ikuti aja fasih lah. Nah, kita udah gak bisa menilai ya. Kata orang Arab ini fasaha, udah kita ikuti fasaha. Dan kita akan langsung saja mempelajari apa yang dibahas dalam ilmu ma'ani. Tidak perlu perpanjang tentang apa itu fasaha, apa itu balaghah, sebab sekilas saja di dalam ungkapan orang Arab, kalau ada huruf yang terulang dalam satu susunan kalimat, itu biasa dinilai berat diucapkan, maka disebut tidak fasih. Atau susunan kata menyambung tanpa terhalang oleh kata kerja, tanpa terhalang oleh kata sambung, itu juga memberatkan. Itu kata para ulama balaghah. Tapi turun Al-Quran yang mengandung susunan seperti itu, ternyata tak seorang pun dari orang Arab yang mengatakan berat diucapkan. Umpamanya dalam Al-Quran kita temukan zikru rahmati rabbika. Berapa kata itu? Zikru rahmati rabbika. 4 susunan huruf yang disambung, tidak ada yang mengatakan berat diucapkan. Atau umpamanya huruf terulang itu memberatkan, menyulitkan bacaan, seperti dalam syair mereka ya. Wa qabru harbin wa qarbu habrin, lupa lagi itu. Dulu mah hafal waktu ujian. Soalnya dulu menghafalnya untuk ujian. Ya. Nah, itu kalau orang Sunda laler mapai are sok baca 100 kali. Itu sulit kan gitu. Itu tidak fasih gitu. Wa qabru habrin bimakanin kafru wa lisa qarbu habrin wa lisa qabru harbin qabru itu yang itu tuh itu katanya tidak fasih. Tapi turun dalam Al-Qur'an huruf yang terulang, muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Sifat terulang, huruf terulang, tak seorang pun dari orang Arab yang mengatakan itu berat diucapkan.
tapi ringan-ringan saja. Artinya kefasihan Al-Quran di atas kefasihan para ahli balaghah dari kalangan manusia. Itu contohnya sekilas saja. Nah, kemudian kita masuk saja ke babul balaghah. Apa saja yang dibahas dalam ilmu balaghah ini? Tentunya yang tadi saya baca ada di sini sebetulnya. Cuma ya, nah ini dia. Wa qabru harbin bimakanin qafrin walisa qurba qabri harbin qabru. Ini dipandang oleh para analis sastra Arab bahwa syair ini termasuk yang tidak fasih, tidak baligh. Wa qabru harbin, ada ba ro ya, bimakanin qafrin, ini ro lagi, walisa qurba qabri harbin qabru. Ini dipandang susah membaca kalimat ini. Kemudian yang contoh yang lain, karimun mata amdahu wal wara makna ma'i wa mata malum tuhu wahdi. Ini juga termasuk yang dikatakan tanafur huruf, tabrakan huruf katanya. Ini tidak termasuk yang fasih. Ya. Karena terulangnya ro, terulangnya ba, tapi itulah turun Al-Quran, muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin, terulang tak, terulang kata sifat. Enggak ada seorang pun yang menyatakan bahwa ayat ini tanafurul huruf atau hurufnya bertabrakan, enggak ada itu. Banyaklah pembahasan para ulama balaghah tentang hal itu. Kemudian di sini juga ada apalagi yang membuat susunan kalimat tidak dikatakan fasih, tidak dikatakan baligh apabila susah dipahami. Ya, buat kita yang belum belajar bahasa Arab sama juga susah dipahami. Iya kan? Jadi ukuran susah dan tidak susah ukuran orang Arab, bukan ukuran kita ya. Maka kita lanjut saja ke kajian ilmu balaghah. Dalam hal apa saja balaghah itu dibahas. Ini tentang fasahatul mutakallim wa hadduha fi mutakallimin syuhir malakatun al-fasih yaqtadir. Seseorang dikatakan fasih kalau dia bisa berbicara dengan jelas, dengan lancar, mudah dipahami. Itu adalah namanya pembicara yang fasih. Balaghatul kalami an yutabiqa li muqtadal hali wa qad tawafaqa. Ada balaghah itu sifat untuk perkataan, ada sifat untuk orang. Kalau untuk orang yang mampu mengungkapkan kalimat sesuai dengan maksud tanpa harus diperpanjang, itulah baligh namanya. Ya. Panjanglah ini, gak usah saya bahas. Langsung saja kepada bab langsung. Nah, itu definisi-definisi saja itu. Ya. Nah, kita langsung al-fannul awal. Udah, langsung sajalah. Jadi tadi memukadimah panjang, apa arti fasih, apa arti baligh, apa arti fasahah, apa arti balaghah. Itu panjang mukadimah. Nah, langsung saja kita masuk kepada tadi sebutkan bahwa balaghah itu membahas ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. 3 ilmu yang dibahas dalam ilmu balaghah. Kita masuk langsung kepada ilmu ma'ani. Ta'rifu ilmil ma'ani wa hadduhu ilmun bihi qad tu'rafu ahwalu lafdhin arabiyyin yu'lafu. Ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mengetahui keadaan lafaz bahasa Arab, ya, lafdhin arabi yu'lafu, tersusun, mimma biha tatabukun li muqtada, dengan susunan tersebut maka diketahui sasaran utama dari susunan kalimat itu sesuai dengan yang dia maksud. Li muqtada halin wa haddi salimun wa murtada, dan definisi yang aku susun ini aman, selamat,
tidak ada kekurangan dan diharap diridhai. Nah, dia terangkan haddu ilmil ma'ani ilmun tu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi allati tutabiqu muqtadal hali fal ilmu jinsun wa qawluna tu'rafu bi ahwal lafzi mukhrijun lima yu'rafu bihi ahwala ghairil lafzi. Jadi ini adalah yang pertama baitnya wahadduhu ilmun bihi qad tu'rafu ahwalul lafzin arabiyyin yu'lafu. Bisa mengikuti. Wahadduhu ilmun bihi qad tu'rafu ahwalul lafzin arabiyyin yu'lafu mimma biha tatabuqun li muqtada halin wa haddi salimun wa murtada. Ini adalah definisi ilmu ma'ani. Nah, apa saja yang dibahas dalam ilmu ma'ani? Abwabu ilmil ma'ani, bab-bab ilmu ma'ani apa saja? Yuhsaru, dibatasi, fi ahwalil isnadi wa fi ahwali musnadin ilaihi fa'rifi. Bab ilmu ma'ani yang pertama yang akan diangkat adalah apa itu isnad. Isnad itu menyandarkan, ini sanad ini. Ini musnad ini ya. Ini sandaran. Saya menyandarkan punggung ke sandaran ini. Ini musnad ilaihi. Saya menyandarkan punggung ke sandaran kursi. Sandaran kursi ini musnad ilaihi. Sedangkan musnad adalah punggung saya ini musnad disandarkan. Yang isnadnya praktek menyandarkan itu namanya isnad. Nah, sekarang kalau kita mau berkata ada seseorang jatuh, kita katakan rajulun sakitun, sakito pakai to ya, jatuh. Kalau pakai ta sakit diam. Kalau tidak pakai huruf Arab sakitnya sakit lah. Yang jatuh itu sakit. Ya. Atau namanya sekarang nama orang Muhammadun mujtahidun. Muhammad sungguh-sungguh. Kita mau memberitakan Muhammad tentang keadaan dia, dia adalah sungguh-sungguh. Isi beritanya apa? Isi berita. Muhammad sungguh-sungguh kan? Yang diberitakan Muhammad. Beritanya apa? Sungguh-sungguh. Nah, sekarang mana yang lebih dulu? Adanya kata mujtahid atau Muhammad yang lebih dulu? Muhammadun mujtahidun. Mana yang lebih dulu tersirat di benak seseorang berbicara? Sungguh-sungguhnya atau Muhammadnya yang lebih dulu? Muhammadnya ya. Nah, ya sekarang umpamanya asyamsu tali'atun, matahari terbit. Mana yang lebih dulu? Hakikat berita terbit atau matahari dulu? Ya. Kita itu memberitakan terbit atau memberitakan matahari? Yang dikasih berita apa? Matahari terbit. Mana yang lebih dulu ada, mataharinya atau terbitnya? Matahari ya. Ya, matahari terbit. Itu harus diketahui itu. Matahari terbit. Jadi matahari lebih dulu baru terbit kan? Bisa dipahami nih? Nah, lainnya lagi umpamanya kita ambil contoh ya, Yusuf sukses. Enggak apa Yusuf aja nih. Nah, yang ada Yusuf dulu apa sukses dulu? Yusuf dulu kan? Ya. Berarti kita menyandarkan makna sukses kepada Yusuf. Ya. Betul enggak? Siapa yang lebih dulu? Jadi kalau tadi al-qamaru umpamanya mudiun, bulan bersinar, bercahaya. Matahari tali'atun, apa asyamsu tali'atun, matahari terbit. Matahari lebih dulu ada, baru kita mendengar kata terbit. Jadi kata terbit berita untuk matahari kan?
Bukan matahari berita untuk terbit kan? Nah, itu isnadnya itu adalah kita menyandarkan kata toli'ah kepada matahari. Itu isnad namanya. Yang disandarkan adalah terbit. Yang kena sandaran adalah matahari. Ini bahasan al-isnad. Ya. Al-isnad ada musnad ilaihi, ya. Kemudian ada al-musnad. Nah, isnad itu menyandarkan. Ada yang disandarkan itu musnad, ada yang kena sandaran itu musnad ilaih. Prosesnya adalah al-isnad. Kalau sekarang tola'atis syamsu, telah terbit matahari. Ya. Ya. Nih kelebihan gigi saya perbaiki biar jadi pelajaran buat antum semuanya ya. Jangan sampai nulis Arab kadang-kadang asal titik bainakum kacau ini. Harus jelas bainakum kan gitu. Ba ya nun. Itu harus. Saya sering menemukan santri yang rajin mencatat bahasa Arab tapi tidak belajar imla. Kacau hurufnya itu. Kayaknya harus ya. Ini ada aturan. Ini namanya hot trick. Ini bisa begini. Nah, asyamsu tali'ah. Asyamsu tali'atun. Ya. Ini kan tola'atis syamsu. Ini kata kerja, ini pelakunya. Telah terbit matahari. Sedangkan matahari terbit. Yang asal apakah matahari atau terbit? Yang asal, yang lebih dulu ada matahari. Lalu diberitakan dengan terbit kan? Nah sekarang asyamsu tali'atun. Yang asal matahari apa terbit nih? Sama, matahari. Jadi ini dalam bahasa nahwu disebut jumlah fi'liyah. Dalam bahasa nahwu ini adalah jumlah ismiyah. Ini fi'il, ini fa'il. Ini mubtada, ini khobar. Dalam bahasa nahwunya begitu. Ya. Dalam pembahasan nahwu, fi'il dan fa'il ini adalah mubtada dan khobar. Susunan kalimat ini jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Ini jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khobar. Dalam bahasa balaghah ini disebut isnad. Isnadu kalimat tala'at ila syamsi. Di sini isnadu kalimat tali'ah ila syamsi. Maka asyamsu disebut musnad ilaihi, yaitu diisnadkan kepada syams. Ilaihi itu kan kepadanya. Yang diisnadkan apa? Tola'at. Ini berarti musnad ini. Kalau dalam jumlah ismiyah yang menjadi musnad adalah tali'ah. Ini musnad. Proses menghubungkan tola'at kepada syamsu disebut isnad. Proses memberitakan asyamsu dengan toli'ah ini disebut isnad. Maka dalam tola'ati syamsu musnad ilaih adalah asyamsu. Musnadnya adalah tola'at. Dalam jumlah asyamsu toli'atun musnad adalah toli'ah. Asyamsu tetap musnad ilaihi. Itu makna di sini kalimatnya yuhsaru fi ahwali isnadi wa fi ahwali musnadin ilaihi fa'arifi wa musnadi ta'alluqatil fi'li
wal qasri wal insya tsummal wasli. Nah, sampai di sini bait pertama inilah yang kita bahas. Ada isnad, ada musnad ilaih. Qad sami'allahu, mana musnad ilaih? Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Musnad ilaihnya mana? Allah. Sami'a musnad. Ya. Kutiba alaikumus siyamu. Mana musnad? Kutiba. Ya, betul. Asyamu musnad ilaih. Gampangnya. Gampang tapi benar enggak ya? Ya, silakan. Kemudian daraballahu mathalan lil ladzina kafaru. Mana musnad? Daraba. Musnad ilaihnya Allahu. Nah, ini dasar ya. Dasar pelajaran ilmu balaghah, tahu dulu hakikat isnad, musnad dan musnad ilaihi. Tuh harus tahu dulu itu. Sekarang umpamanya kita temukan dalam kalimat zalika al-kitabu. Mana musnad? Wajar di sini bingung karena beda. Ini ngecek aja. Masih on apa masih sudah off nih. Nah, kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim. Baik, itu agak panjang. Sayaqulus sufaha'u. Mana musnad? Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. Mana musnadnya? Sayaqulus sufaha'u. Jangan ragu-ragu, yang kencang. Sufaha. Betul musnad sufaha. Diulang. Ini asy-syamsu fa'il, ini musnad ilaih. Di sini asy-syamsu mubtada, ini musnad ilaih. Tola'at ini fi'il, kata kerja, inilah musnad. Tali'atun ini khobar, ini musnad. Jadi dalam jumlah fi'liyah musnad ilaih adalah fa'il dan fi'il adalah musnad. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu yang terdiri dari mubtada dan khabar, musnad ilaih adalah mubtada dan khabar adalah musnad. Apa sih musnad? Disandarkan. Kita menyandarkan kata toli'ah kepada matahari. Jadi matahari yang kena sandaran diberitakan kan? Diberitakan kata toli'ah kepada matahari. Disampaikan berita toli'ah terbit kepada matahari. Bukan kepada bulan ya. Asy-syamsu tali'atun, kita menyandarkan kata tali'ah kepada matahari. Makanya ini adalah khobar. Khobar itu kedudukannya dalam bahasa balaghah musnad. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Ini tola'at kata kerja fi'il. Asy-syamsu adalah fa'il. Kita menyandarkan kata tola'at kepada asyams karena asyams yang sudah ada. Kemudian kita mau memberitakan telah terbit matahari. Tola'atis syamsu. Maka kata tola'at ini diberitakan, berarti musnad, disandarkan kepada asyams. Bisa dipahami ini? Sekarang saya di luar, ada kursi. Nah, berarti saya belum ada, kursi sudah ada ya. Baru saya duduk, saya nyandar. Saya menyandarkan punggung.
ke kursi. Musnad ilaih mana? Enggak, bukan. Saya justru disandarkan saya. yang disandar, yang kena sandaran ini nih, yang kena sandaran. Usnidu ilaihi, ya. Ana usnidu dhahri ilal musnad ini. Ini musnad ilaihi ini. Disandari ini, kena sandaran ini. Kan lebih dulu ada nih. Tadi kan saya belum ada kan? Nah, kursi sudah ada. Makanya matahari lebih duluan ada daripada tolaat. Itu menyandarkan artinya. Ya, ini secara prakteknya begitu. Baik, sebelum dilanjut bahasan isnad, ini panjang bahasan isnad. Lalu apa lanjutannya? Wa musnadi ta'alluqatil fi'li. Apalagi yang akan dibahas? Umpamanya tadi daraballahu mathalan. Daraballahu mathalil ladzina kafaru. Kalimat mathalan itu ta'alluqatnya itu. Daraballahu, daraba musnad, Allah musnad ilaih, mathalan itu ta'alluqatil fi'li, ta'alluqatil musnad. Lalu itu satu bab. Bab pembahasan tentang isnad, musnad, musnad ilaih dalam pembahasan ilmu ma'ani. Dan nanti akan kita temukan tola'ati syamsu dengan kata kerja, asyamsu tali'atun dengan mubtada dan khobar. Kapan kita menggunakan tola'ati syamsu dan kapan kita menggunakan asyamsu tali'ah, itu yang disebut dengan muqtadul hal tadi. Bila kita tepat menggunakan kapan tola'ati syamsu dan kapan asyamsu tali'ah, itu namanya baligh. Balaghah itu yang begitu. Jangan sampai tempat untuk diungkapkan asyamsu tali'ah dengan tola'ati syamsu enggak pas. Pilihan mana yang tepat untuk diucapkan saat ini, tola'ati syamsu atau asyamsu tali'ah, itu namanya ilmu balaghah. Kalau posisi asyamsu tali'ah digunakan tola'ati syamsu, itu tebaleg. Tidak baligh itu namanya. Jadi baligh itu yang pas, pilihan susunan katanya pas, itu baligh. Dan Al-Quran itu paling tinggi balaghahnya. Insya Allah nanti kita bahas. Sekarang masih kilas saja dulu, baru perkenalan. Kemudian wal qasri. Apa ini al-qasr? Yang dimaksud qasr itu pembatasan. La ilaha illallah itu qasr. Uslubul qasr, susunan kalimat yang membatasi. Tidak Tuhan selain Allah, itu dibatasi. Enggak ada yang lain selain dia, itu qasr namanya. Dan ungkapan yang bermakna qasr dalam bahasa Arab begitu banyak redaksinya. Ada kalimat la ilaha illallah, ada dzalika al-kitabu, itu juga qasr. Itulah Alkitab. Ada lagi iyyaka na'budu, itu juga uslubul qasr. Hanya padamu kami menyembah, itu juga qasr. Wa bil akhirati hum yuqinun, hanya kepada hari akhirat mereka yakin. Nanti ada bahasan apa saja yang termasuk susunan kalimat yang dikategorikan qasr. Ini bahasannya panjang. Saya waktu itu 1 semester qasr aja itu ya. Ya. Kemudian wal insya, berita terdiri dari khobar dan insya. Kalau yang namanya pemberitahuan disebut khobar, bisa bohong bisa benar. Tapi kalau insya seperti pertanyaan, itu tidak ada benar, tidak ada bohong. Tidak ada yang berkata, siapa nama kamu? Bohong ah. Gimana? Iya, siapa nama kamu? Bohong ah. Gak mungkin kan? Yang namanya pertanyaan itu gak ada bohong, gak ada benernya. Nah, itu pembahasan al-insya. Dan di dalam Al-Quran ada susunan kalimat yang berbentuk insya, maknanya berita. Ada yang berbentuk berita dan maknanya insya. Itu pembahasan dalam Al-Quran.
luas sekali ilmu balaghah itu ya. Jadi sekarang mengenal aja dulu. Kemudian tsummal wasli. Jadi sudah ahwal isnad, musnad, musnad ilaih, kemudian qasr, kemudian insya dan al-wasli. Al-wasli itu kata sambung. Ada fasola, ada wasola. Faslun, pemisah kan? Sudah selesai bahasan, sekarang masuk fasal kedua. Selesai bahasan, masuk fasal ketiga, itu fasal. Kebalikan wasol adalah fasal. Nah, tsummal wasli wal fasli. Kapan kita memasukkan wawu dan kapan kita memasukkan fa, kapan kita masukkan summa dan kapan tidak menggunakan semuanya itu. Itu bahasan al-waslu wal faslu. Bahkan sebahagian ulama balaghah menyatakan balaghah itu fil wasli wal fasli. Ilmu balaghah adalah kalau sudah kita menguasai pembahasan al-faslu wal waslu, berarti kamu sudah mengenal, sudah tahu ilmu balaghah. Sampai ada yang berkata begitu tuh. Umpamanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa di situ. Sekarang innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Kenapa tidak fastaqamu? Kenapa tidak wastaqamu? Ya. Itu sangat mendalam maknanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Ada apa di balik penggunaan summa, tidak wa di situ atau fa? Itu bahasan yang sangat mendalam, yang sangat menarik untuk kita gali. Sebagai ya gambaran, saya masih ingat Dr. Ibrahim Khuli sudah wafat sekitar 6 bulan yang lalu dalam usia 90 tahun lebih. Beliau usia 90 tahun masih mampu memimpin demo Palestina. Usia 90 tahun. Dia betul-betul orator. Tuh Dr. Ibrahim Khuli. Saya paling mengagumi beliau. Kalau lagi ngajar, beliau nggak pernah duduk di kursi. Walaupun sudah tua, masuk jalan terus. Ketika ada yang ngantuk, langsung disentuh itu. Demikian juga ketika ada yang bengong gitu, langsung dicolek juga. Jadi nggak dibiarkan ada yang ngantuk, nggak dibiarkan ada yang bengong, enggak. Ada yang lagi ngantuk, langsung didekati, langsung disentuh. Mau lanjut tidur? Kaget kan, yang nyentuh inilah dosen terkenal gitu. Langsung, enggak dokter, mau belajar? Ya belajar, ya lanjutkan belajar. Ada yang bengong gini. Disentuh juga, kamu dari mana barusan? Oh iya dokter, saya barusan dari terminal. Dia itu enggak pernah membiarkan mahasiswa entah tercengang atau ngantuk, enggak. Itu diperhatikan satu persatu. Dr. Ibrahim Khuli namanya. Bisa nanti dilihat sewaktu-waktu ya di YouTube. Dr. Ibrahim Khuli pernah menyatakan tentang makna summa dalam kalimat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa rahasia makna summa di situ? Kenapa tidak wastaqamu? Kenapa tidak fastaqamu? Dia mengatakan bahwa anna baina qawlihi rabbuna Allah wa qawli istaqamu marahila katsirah. Antara ucapan seseorang aku beriman kepada Rabbku adalah Allah dan menuju istiqomah, itu beberapa fase yang harus dilalui. Di situ ada godaan, ada tantangan, ada rintangan, perlu pembinaan. Nah sekarang antum semuanya sebelum datang ke sini sudah menyatakan aku ingin menjadi penghafal Al-Quran. Untuk mencapai derajat orang yang hafal Quran perlu waktu, perlu pembinaan. Sekedar hafal, banyak orang yang diberi oleh Allah nikmat hafal sebentar saja. Tapi untuk menjadi pemelihara Al-Quran enggak bisa sembarangan.
Harus ada pembinaan, pelatihan. Tidak sedikit orang yang hafalannya kurang, tapi betul-betul menjiwai hidup bersama Al-Quran. Dan sebaliknya, boleh jadi orang yang begitu lancar hafalannya, ternyata ditemukan kelakuannya berseberangan dengan isi Al-Quran. Makanya saya tekankan di sini, visi pesantren ini adalah menjadi lembaga pembinaan ulama pemersatu umat dengan akhlak Al-Quran. Harus berakhlak. Hanya sekedar hafal sangat dikhawatirkan merusak Al-Quran. Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Rasul bersabda, sungguhnya Allah dengan Al-Quran ini mengangkat derajat sekian banyak kaum dan menghinakan derajat sekian banyak kaum. Dengan Al-Quran. Kalau jauh dari Al-Quran itu bab lain ya. Ini dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, tapi ternyata dengan baca Al-Quran dia jadi hina di hadapan Allah. Karena salah guna yang diungkapkan Al-Quran, tapi akhlaknya berseberangan dengan Al-Quran. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi al-faslu wal waslu. Seorang sahabat yang sangat senior, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedang duduk, lewatlah orang yang bawa susu. Susu zaman dulu ya, belum pakai kemasan. Paling nggak tahu pakai ember, pakai apa dibawa. Abu Bakar nanya, tabi'una ya akhul Arab. Itu susu kamu bawa, mau kamu jual kepada aku? Dia berkata, la yarhamukallah. Enggak, semoga Allah melimpahkan rahmat padamu. Abu Bakar langsung meluruskan, qul la wa yarhamukallah. Wa-nya di situ sangat bermakna. Orang lewat berkata, la yarhamukallah. Kalau ditulis la yarhamukallah apa maknanya? Berlawanan dengan maksud. Makanya oleh Abu Bakar diluruskan, enggak, qul ya akhi la wa yarhamukallah. Ada wa di situ dan waw di situ sama sekali tidak bisa diartikan dan. Tapi waw di situ memberi makna pembatas antara kata la dengan yarhamukallah. Jangan disatukan. Ya mungkin kalau bahasa kitanya bukan dengan wa. Mau dijual sama aku? Enggak. Yarhamukallah. Kira-kira lah gitu aja. Arti wa di situ lah kira-kira gitu. Jadi tidak selalu wa diartikan dan. Kira-kira begitulah. Nah makanya al-faslu wal waslu ini adalah sangat-sangat bermakna, sehingga di dalam Al-Quran kita temukan ada susunan kalimat yang panjang tidak ada wa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Panjang kan kata itu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki. Tidak ada wa di situ. Itu maknanya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada wa, tidak ada kata sambung. Mau fa, mau wa, mau summa enggak ada. Maknanya kira-kira apa kalau pakai wa dengan tidak pakai? Sekiranya ada nama orang 5. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Hamid, Abdurrahman. Pakai dan Muhammad dan Mahmud dan Hamid dan Abdurrahman. Berapa orang? Bagaimana kalau sekarang siapa namanya dia? Dia adalah Muhammad, Mahmud, Ahmad, Hamid. 1 orang ada 2 orang atau berapa orang? 1 orang kan? Nah, berarti wa itu sangat merubah makna. Ketika kita temukan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 4 susunan kalimat itu satu kesatuan. Ya. Dari mulai alif lam mim sampai hudal lil muttaqin satu kesatuan. Artinya alif lam mim itu apa? Dzalikal kitab. Alif lam mim dzalikal kitab apa? Itulah la raiba fihi. Alif lam mim dzalikal kitab itu apa? Hudal lil muttaqin. Satu kesatuan. Profesor Dr. Abdul Karim Amrullah, disebut hamkanya. Profesor Dr.
Kiai Haji Abdul Karim Amrullah. 7. Coba pakai dan. Profesor dan doktor dan Haji dan Abdul Karim dan Amrullah. Berapa orang tuh? Nah, itulah makna wa, tidak sembarangan. Makanya sering saya sampaikan bahwa dulu di Al-Azhar ada mahasiswa S3 nulis disertasi berjudul Al-Wawu fil Quran. Wawu dalam Al-Quran. Dapat doktor wawu. Sebab pembahasan wawu itu sangat luar biasa dalam Al-Quran. Kalau kemarin saya di Masjid Istiqomah membahas wawu dalam Al-Quran bukan dari segi balaghah, tapi dari segi penulisan. Yaitu tulisan Al-Hayah, ya, Az-Zakah, As-Salah, kemudian Al-Riba. Ini bau semuanya dalam Al-Quran ini. Ini tidak biasa dibahas sama yang lain, maka saya terpanggil untuk membahasnya. Dan kemarin yang baru saya bahas baru 2 ini. Az-Zakah, Ar-Riba belum. Kenapa pakai wawu? Tapi ini bukan masuk kepada bab balaghah, al-waslu wal faslu, enggak masuk ini. Ini bahasanya bahasa kitabah ini. Baik. Al-faslu wal waslu wal ijaz. Nah, ijaz itu ringkas. Sedangkan itnab ada tambahan. Dalam Al-Quran kita temukan umpamanya ungkapan pengikut Nabi Musa. Ya Musa, inna lamudrakun. Surat apa tuh? Nih para hafidh. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Surat apa? Ini Quran kan? Ini khawatir nih, ragu-ragu Quran apa bukan. Ini jelas Quran ini. Mereka berkata, ya Musa inna lamudrakun. Musa berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ketika Nabi Musa berkata inna ma'i rabbi sayahdin, Allah berfirman idrib bi'asakal bahr fanfalaqa. Ketika Nabi Musa bersama umatnya Bani Israel berjalan meninggalkan kota Kairo menuju pantai Laut Merah, setibanya di pantai, ke depan laut, ke belakang sudah kelihatan Fir'aun bersama bala tentaranya mengejar mereka. Maka kaum Nabi Musa kaget. Ya, mereka ngejar kita, habis kita nih. Wahai Musa, selanjutnya sampai di sini kita apa nih yang dikerjakan? Mau kemana kita? Jangan macam-macam Mus. Kamu nyuruh kami nyebrang, renang, menyeberangi lautan, gak nyanggup deh. Kami kalau berenang ya gayanya gaya batu. Tahu renang gaya batu? Langsung tenggelam, gak muncul lagi. Kata mereka, wahai Musa, kami gak bisa nih kayak begini nih. Kita dihabisin nih. Apa jawaban Musa? Kalla, enggak. Terus inna ma'i rabbi sayahdin. Kalau kalian sudah ragu, gelisah, bimbang, aku enggak. Kok bisa? Inna ma'i, sungguhnya bersamaku rabbi, robku sayahdin, pasti memberikan petunjuk padaku. Ke depan laut, ke belakang pasukan Fir'aun, petunjuk apaan? Kemanapun kita dihabisin.
Tapi Musa yakin laut milik Allah, ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, kekuatan semuanya milik Allah. Apa susahnya bagi Allah memberikan pertolongan, petunjuk kepadaku demi keselamatan umat ini tanpa terjangkau oleh akal. Makanya inna ma'i rabbi sayahdin. Maka Allah langsung berfirman, idrib bi'asokal bahra fan falaqa. Perintah Allah, pukulkan tongkatmu ke laut, maka langsung terbelah. Sudah dipukul belum? Nih susunan kalimat nih ya. Allah perintahkan kepada Musa, pukulkan tongkat di tanganmu ke laut, maka terbelahlah. Kok baru perintah sudah terbelah? Artinya di situ ada kalimat yang tidak diungkap tapi diyakini ada. Tapi kenapa tidak diungkap? Kalau bahasa kitanya, Allah berfirman, pukul laut dengan tongkatku, maka Nabi Musa bagaimana? Bertanya dulu, mukul laut ngapain ya Allah? Hah? Apa hubungannya? Ini aku mau menyelamatkan mereka, masa mukul laut? Enggak. Atau langsung Nabi Musa memukul, itu juga enggak diberitakan. Pukul dengan tongkat laut ini, maka terbelahlah. Berarti Nabi Musa mengikuti perintah Allah begitu cepat tanpa menunggu waktu, tanpa berpikir karena sudah beriman kepada Allah. Bahkan mungkin masyarakat yang bersama Nabi Musa tidak sempat menyaksikan Musa memukulnya. Oleh karena itu tidak diungkap dalam Al-Quran kapan Musa mukul. Berarti tidak diungkap itu untuk membuktikan bahwa begitu taatnya Musa atas perintah Allah walaupun tidak masuk akal. Kalau sekiranya diberitakan fan falaqo, ya terbayangkan mukulnya. Dengan tidak disebut berarti memberi makna yang lebih luas, lebih dalam. Itu makna al-ijaz. Diringkas. Contoh lain al-ijaz. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka. Nabi Muhammad SAW dengan beberapa malam tidak kedatangan ayat yang baru, sempat beliau gelisah bimbang, bahkan sampai dikomentari oleh pihak orang-orang Quraisy, ya Muhammad sudah ditinggal Robnya sekarang. Mendengar kalimat itu bahkan langsung seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, Rob kamu, setan kamu sudah meninggalkan kamu ya, katanya. Kalimatnya setan kamu sudah meninggalkan kamu. Nabi Muhammad tidak membalas sampailah turun surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuk. Robmu tidak meninggalkan kamu. Disebut Robmu tidak meninggalkan kamu. Nah, kamunya itu jelas. Ma wadda'aka rabbuka, ya. Nih ya, ka sebut. Lanjutannya wa ma qala. Kenapa tidak ada ka di sini? Ya. Ma wadda'aka rabbuka. Rabbumu tidak meninggalkan kamu, wa ma qala. Tidak membenci kamu, wa ma qala, dan tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci. Nah, kenapa tidak Rabbu tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu? Itu mungkin susunan kita. Tapi di sini tidak ada kak di sini. Enggak ada. Punya makna tambahan. Apabila ada kak di sini, sebagaimana yang tidak ditinggalkan adalah Nabi Muhammad, yang tidak dibenci juga hanya Nabi Muhammad. Saya ulangi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, jelas di sini tidak wa ma qalaka. Bila ada ka di sini artinya Rabbmu tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu. Kamu ya. Yang tidak dibenci hanya kamu, sebagaimana yang tidak ditinggalkan hanya kamu. Dengan tidak ada ka,
Betul yang tidak ditinggalkan cuma kamu karena memang Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu. Tapi yang tidak dibenci bukan cuma Nabi Muhammad tapi juga umatnya. Ya. Dengan tanpa ada ka, maka ini memberi makna bahwa yang tidak dibenci engkau dan umat engkau. Bisa dipahami ya? Itulah ijaz. Dengan disembunyikannya, tidak disebut, dimasukkannya ka, lebih luas maknanya. Nah, kemudian al-itnab. Termasuk tikror itu itnab. Atau ada lagi itnab seperti Nabi Musa ditanya, "Ma biyaminika ya Musa?" Jawabannya apa? "Wa ma biyaminika ya Musa." Silahkan lanjutkan. Qala hiya asaya, terus atawakkau biha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Panjang amat. Allah kan cuma nanya, apa yang di tangan kamu? Cukup, tongkat, selesai. Tapi kenapa Nabi Musa kok panjang jawabannya? Itu itnab itu namanya tuh. Ada apa di balik itnab tersebut? Diperpanjang. Wa ma biyaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakkau biha ala ghanami wa ahushu biha atawakkau biha wa ahushu biha ala ghanami wa hiya waliya lupa lagi wa hiya wali lupa tuh waliya fiha ma'aribu ukhra. Nah, dengan adanya jawaban panjang seperti itu Nabi Musa betul-betul menikmati komunikasi dengan Allah. Ya. Betul-betul menikmati komunikasi sehingga diperpanjang jawabannya. Padahal yang ditanyakan cuma apa itu? Tongkat, selesai. Kadang-kadang ya saya juga dulu ya sewaktu belum ada yang nyupir, walaupun sudah ada kendaraan, saya sering antar jemput kalau ngisi. Itu kalau berangkat atau pulang, saya sudah merencanakan, nanti di mobil mau tidur, capek nih. Ternyata saya dimanfaatkan sepanjang jalan itu ditanya terus. Akhirnya saya harus memahami, mereka sedang memanfaatkan waktu saya. Kapan lagi kan bertemu? Ya udah kita sambut aja. Kadang-kadang nyampe di rumah, aduh capek karena memang tujuan tuh mau tidur nih, nggak bisa tidur terus ya. Saya boleh bertanya? Ya silahkan. Ya mungkin menikmati, kapan lagi nih ngobrol. Nah begitulah, apalagi Nabi Musa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lagi yang nanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya asaya atawakkau biha wa usyu, dan selanjutnya. Atawakkau 'alaiha wa usyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Itu al-itnab. Nah, kalau begitu maka ketika ada ulangan dalam Al-Quran atau ada tambahan kalimat yang mungkin menurut bahasa kita kenapa panjang amat, itu punya makna yang sangat mendalam. Kenapa terulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Tidakkah cukup satu kali? Kenapa terulang fawailu yawma idzil mukadzibin sampai 11 kali? Tidaklah cukup satu kali. Itu punya makna lebih. Dapat kita pastikan bahwa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama beda maknanya dengan yang ke-20, beda maknanya dengan yang ke-33. Terjemahannya sama. Tapi sasaran adanya kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama, kedua, ketiga itu beda-beda. Nah, di situ penting kita untuk menjiwai. Ketika kita menemukan kalimat umpamanya kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hubungannya kemana itu? Kemudian kalimat hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimuna yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Yang pertama hadhihi jahannam fabi ayyi ala'i rabbik. Yang kedua waliman khafa maqama jannatan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sasaran jelas berbeda. Bicara nikmat dihubungkan dengan surga, bicara nikmat dihubungkan dengan neraka, beda kan? Coba apa bedanya tuh? Ada yang bisa menerangkan? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Apa maksudnya? Nih neraka jahanam. Coba kenikmatan mana yang kamu dustakan? Memang neraka jahanam nikmat. Kalau lanjutannya waliman khaufa maqama rabbih jannatan fabi ayyi, itu mudah kita pahami. Tapi kalau hadhihi jahannam, apakah nikmat? Kalau ada orang yang sedang jalan begini, ini adalah jalan raya. Tiba-tiba ada mobil mau lewat, langsung ditarik. Nikmat enggak? Nah, kayak begitulah. Orang enggak tahu ada mobil sedang lari jalan aja langsung ditarik. Siapa nih yang narik? Ternyata yang narik lawan jenis lagi. Dimarahin langsung. Padahal yang narik itu kasihan, kalau sekiranya tidak ditarik ketabrak. Kan ditarik. Nah, lebih dari itu kalimat hadhihi jahannam fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Bila sudah masuk jahannam tidak mungkin bisa mundur lagi. Makanya sekarang ditarik. Nikmat kan? Diingatkan nikmat kan? Nah, berarti kalau begitu fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban terulang sampai sekian kali, jangan dipahami artinya makna. Apa artinya sama? Beda yang satu, kedua, ketiga. Itu dalam bahasan itnab. Wa nahwihi tatika fi abwabin, dan selanjutnya akan datang pada kamu dalam bab-bab berikutnya, ya. Nah, itu dulu perkenalan tentang ilmu ma'ani. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 7, ya 8 ya. Ini tadi sebutkan ada 8. Hadzal ilmu munhasirun fi thamaniyati abwab li'anna al-kalam imma khabar aw insya kama sayati wal khabar la budda lahu min isnadin wa musnadin ilaihi wa musnadin fa hadhihi salah satu abwab. Jadi isnad, musnad, musnad ilaihi itu 3. Ya. Tambah dengan al-qasr 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih. Ya, ini satu kesatuan nih. Nah, kita lanjutkan. Ini ringkas saja ya, gak usah panjang-panjang biar cepat paham. Al-khabaru wal insya muhtamilun li sidqi wal kizbil khabar wa ghairuhul insya wala thalitha qar. Sangat relatif, mungkin benar, mungkin salah. Itulah khabar. Kalau bukan khobar adalah al-insya. Udah, tidak ada lagi susunan kalimat kecuali dari 2 hal. Khobar dan insya. Khobar itu berita. Yang tidak berbentuk berita, insya namanya. Pertanyaan, menyatakan tidak ada, menyatakan kekaguman, itulah insya. Permohonan itu insya. Bentakan itu insya semuanya. Di dalam Al-Quran banyak insya yang berisi khobar, banyak khobar yang berisi insya. Itulah keagungan dan keistimewaan Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Susunan kalimatnya khobar, berita, tapi isinya permohonan kepada Allah agar Allah mengampuni akibat aku sering salah guna terhadap karunia-Mu yang mestinya aku sadar selalu inilah milik Engkau, tidak ada yang milik aku. Itu alhamdulillah.
Jadi ada bentuknya khobar isinya insya. Ada juga yang bentuknya insya tapi isinya khobar. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai manusia dan jin, kalau kau mau silahkan keluar dari alamku ini, terobos langit, terobos bumi. Gak mungkin ada yang mampu kecuali dengan sultan. Perintah tersebut itu bukan perintah yang sebenarnya. Fanfudhu, enggak lah, gak mungkin ada yang mampu melaksanakannya. Berarti ada insya berbentuk berisi khobar, artinya kamu tidak akan mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kamu ragu, silahkan datangkan satu surah. Itu artinya kamu tidak akan mampu mendatangkan satu surah. Berita tapi berbentuk insya. Ya. Dan nanti ada bahasan banyak terkait dengan insya. Di antaranya kalau kita menyampaikan kritikan pedas tapi berbentuk pertanyaan, orang tidak akan merasa dikritik. Ya alhamdulillah, dengan belajar ini, belajar insya dan khobar, buku saya tentang tafsir 10 qiraat dari mulai jilid 1 sampai saat ini, saya banyak menggunakan insya yang isinya adalah kritikan pedas. Umpamanya kalimat dzalikal kitabu diterjemahkan dengan kitab Al-Quran ini. Saya di situ bertanya, mengapa pakai ini? Padahal zalika adalah itu. Bila diartikan zalika, begini isinya. Bila zalika diartikan itu, begini isinya. Saya susunan kalimat itu tujuannya salah nih terjemahan. Tapi kalau bahasanya salah, berarti saya memponis para ulama. Tapi kalau berbentuk pertanyaan, saya kan cuma bertanya kok. Yang namanya bertanya gak ada salah, gak ada benar. Gak ada bohong, gak ada jujur, yang namanya bertanya. Makanya penulis skripsi mahasiswa UIN Jogja udah datang ke sini yang membahas buku saya, tafsir saya. Dia bilang, pembimbing saya bilang, teliti buku ini. Buku ini banyak kritikan tapi tidak dengan bahasa ngeritik katanya. Ya saya belajar dari sini nih. Belajar insya dan khobar ini. Ya termasuk makna wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Saya masukkan dalam buku Mu'jizat Huruf Al-Quran yang biru itu 4 terjemah. Terjemah Depag sebelum revisi, terjemah Depag sesudah revisi, terjemah salah seorang ulama dari Kalimantan, terjemah salah seorang ulama dari Bandung. Semua yang 4 menerjemahkan fa'tu dengan buatlah. Dan saya memberi terjemah dengan datangkanlah. Kenapa? Kok berbeda dengan yang lain? Kalimat fa'tu adalah dari kata kerja ata, ya'ti, ya. Dari dulu juga ata ya'ti artinya datang, bukan membuat. Yang nama membuat adalah ja'ala. Itu membuat itu. Kalau ata ya'ti datang. Dan apabila ada ba di sininya, ata bihi itu membawa. Datang dengan artinya membawa. Saya bertanya-tanya, kenapa kok para ulama yang menulis terjemah Al-Quran ini fa'tu bisuratin sepakat mengartikan buatlah. Saya memberanikan ini berbeda. Apakah perbedaan saya itu adalah salah ataukah benar, wallahu alam. Bila benar taufik dari Allah, bila salah mudah-mudahan Allah mengampuni. Cuma saya punya alasan.
ketika diartikan buatlah, maka tantangan yang terkandung dalam ayat tersebut hanya ditujukan kepada orang yang ahli bahasa Arab. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Bila kamu tenggelam dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah yang lain, yang sebanding atau yang semisal dengan ini. Berarti ayat itu hanya ditujukan kepada orang yang tahu bahasa Arab atau yang ahli bahasa Arab. Tapi kalau datangkanlah, kamu pernah dengar enggak ada Quran lain? Bawa sini. Iya dengar, iya bawa sini. Tapi enggak tahu juga di mana adanya, cuma dengar-dengar aja. Nah, berarti enggak benar tuh. Dan itu orang Syiah berkata begitu. Orang Syiah menyatakan, Innal Qur'an alladhi ja'a bihi Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayah. Al-Quran yang dibawa Jibril kepada Muhammad itu jumlahnya 17.000 ayat. Yang ada berapa ayat? Cuma 6.000 lebih sedikit. 6.230-an. Tergantung riwayat ya. Tergantung qiraat. Bisa berbeda. Jumlah satuannya bisa berbeda. Tapi jumlah ribuannya sama 6.000. Hanya 6.200 sekian. Ada 6.000 mungkin lebih dari 230, 240. Kira-kira begitu. Tapi kalau 6.666 itu mah gak tahu dari siapa itu. Kelebihan itu. Cuma mungkin mudah diingat gitu, 6.666. Ya tapi buktinya ada enggak 6.666? Enggak nyampe. Nah, bisa berbeda mungkin 6.230, 30, 35, 36, 40 bisa berbeda. Karena untuk surat Al-Baqarah saja qiraat Asim menyatakan bahwa fansurna al-qawmil kafirin adalah ayat ke-286 ya. Tapi untuk qiraat Abu Amr 267 267 ya. 87, maaf. 287. Sedangkan ada lagi yang kurang, ada 85. Yang 85 ada memang seperti Alif Lam Mim Dzalikal Kitab itu satu ayat. Ada yang merupakan Alif Lam Mim satu ayat. Nomor ayat bisa berbeda, tapi isinya sama. Nah sekarang tantangan dari Al-Quran, fa'tu bisuratin, bawa sini satu surat min mithli. Kalimat mithli seperti tidak sama ya. Tambah lagi dengan min. Ya. Berarti perumpamaan sedikit saja mirip, ada min. Tidak persis segala-galanya. Dan mithlihi, hi ini kepada Quran apa kepada Alkitab? Dari awal Al-Baqarah sampai ayat 24 belum disebut kata Al-Quran, belum. Yang baru disebutlah Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai kalimat ini, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi mithlil kitab. Nah, saya di situ dalam buku yang pertama Mu'jizatul Al-Quran dan juga jilid yang buku yang berikutnya saya sampaikan ketika dibaca fa'tu dan diterjemahkan dengan buatlah, orang-orang Syiah tidak terkena kritikan. Tapi kalau fa'tu diartikan dibawa sini, orang Syiah kaget. Bawa sini, kau bilang ada 17.000 ayat, bawa sini satu surat saja. Satu surat yang mana terserah kamu, kalau memang ada. Surat terpendek 3 ayat. Ayo, bawa. Kan surat terpendek 3 ayat ya. Inna a'tainakal kautsar fasal bika wanhar inna syani'akal abtar. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Itu satu surat. Ya, ini salah satu makna al-khabar wal insya. Kapan kita menggunakan al-insya?
Di dalam Al-Quran insya banyak sekali yang berbentuk khobar, dan khobar banyak sekali yang berbentuk insya. Itulah keunggulan balaghatul Quran. Ya, keunggulan Al-Quran di situ antara lain. Makanya kita mempelajari ilmu balaghah inilah untuk Al-Quran ya. Nah, di sini tegas sekali muhtamilun li sidqi wal kadhibil muhtamilun li sidqi wal kadzbil khabar wa ghairuhul insya wala thalitha qar. Tatabuqul waqi'i sidqul khabari wa kadzbuhu adamuhu fil ashhari. Bila tatabuk sesuai cocok realita yang terjadi dengan berita, itulah namanya sidqul khabar, khabar yang benar. Dan bisa dikatakan khabar itu bohong kalau realita tidak sesuai dengan berita. Wa kadzbuhu adamuhu fil ashhari. Itu menurut ulama yang paling banyak, bila ada berita tidak sesuai dengan kenyataan, itu bohong namanya. Bila ada berita sesuai dengan kenyataan, itu sidqun namanya. Setuju nggak semuanya? Berita sesuai dengan kenyataan benar, berita tidak sesuai dengan kenyataan itu bohong. Apabila orang munafik berkata di hadapan Rasulullah, innaka la Rasulullah, itu berita bohong, berita benar tuh. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Masuknya kemana? Hah? Khabar kadzib apa khabar shadiq? Orang munafik berkata, engkau Rasulullah. Hah? Bohong apa benar tuh? Nah, itulah Al-Quran di luar kaidah umum. Sekarang kita menyatakan, iyyaka na'budu, hanya padamu ya Allah kami menyembah. Pikiran kita sedang di luar. Bohong apa benar? Kan iyyaka na'budu, kami sedang menyembah engkau, tapi kita cuma di mulut. Hati sedang mikirin, duh nanti makan sama apa ya? Masuknya kemana itu? Khabar shadiq ada khabar kadzib itu. Nah, di situ akan kita pelajari lebih dalam lagi. Makanya di sini fil ashhari. Ya. Bila ada berita tidak sesuai dengan realita, itu menurut kebanyakan ulama bohong. Menurut kebanyakan ulama berarti ada yang memang berbeda. Nah, lanjutan ini. Wa qila bal tatabuqu i'tiqadihi walau khata wal kadzbu fi iftiqadihi. Ada yang berkata wakila, yang disebut dengan berita benar itu shadiqul khabar itu adalah yang sesuai dengan keyakinan. Berarti kalau tadi orang munafik berkata, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Lanjutannya apa? Wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apa yang diucapkan orang munafik di hadapan Rasul, engkau Rasulullah, benar enggak? Kalimat engkau Rasulullahnya benar, tapi mereka berkata bohong, kan gitu. Pernah ada kisah nih, Abu Hurairah menjadi penjaga zakat, yang waktu itu zakatnya kan berupa kurma siap santap. Zakat fitrah itu asalnya adalah makanan, bukan makanan mentah, makanan siap saji. Gak pernah di Bandung ada yang zakat fitrah dengan bagi makanan diambil itu dari Kentucky gitunya.
Atau dari mana, dari McDonald, dari mana lah, nggak ada itu. Padahal hadis menyebutkan farada Rasulullah zakatal fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaim. Rasul menetapkan sebagai fardu zakat fitrah itu adalah berupa makanan untuk orang miskin. Dan orang miskin ya. Ini hati-hati nanti kalau antum bulan Ramadan dilibatkan menjadi panitia zakat fitrah, jangan mendukung pembagian zakat fitrah kepada sabilillah ibnu sabil. Ambilin, enggak ada itu. Tu'matan lil masakin. Jelas hadisnya. Wa tuhratan lis shaim. Nah, ketika makanan tersebut sudah dibagikan, nah berarti memang sudah berlalu. Ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang menjaga zakat fitrah berupa kurma. Tiba-tiba datang orang tua, ngambil makanan itu, langsung dimakannya dengan lahap. Marah Abu Hurairah. Kamu enggak ngasih tahu dulu, enggak bilang-bilang dulu, enggak benar ini, enggak boleh, ini haram. Dipegang tangannya. Orang tersebut berkata dalam keadaan lesu, lemah, seorang kakek. Kalau kakek tuanya, ya orang tua lah gitu ya. Dia bilang, saya ini terpaksa makan ini karena sudah enggak kuat, lapar. Ya bilang dong. Ya bolehkah saya ngambil juga buat istri saya? Ya boleh. Keluar sambil bawa. Pagi-pagi ketemu Rasulullah. Rasul bertanya, ada apa? Ada berita? Iya ya Rasulullah, tadi malam ada seorang kakek langsung aja main santap, ngambil makanan kurma. Saya tangkap dia, tapi ternyata dia bilang aku ini sangat lemah, belum makan seharian, makanya terpaksa. Kata Rasulullah, nanti malam dia datang lagi. Malam kedua sudah ditunggu nih, jangan-jangan dia datang lagi. Betul, dia datang lagi, langsung ngambil makanan. Ditangkap, tidak dilepas-lepas, meronta-ronta. Wahai Abu Hurairah, lepasin aku. Ya jangan gitu caranya. Ya tapi aku enggak kuat nih, makanya aku ngambil lagi. Aku enggak akan kesini lagi. Enggak, janji deh. Ya udah, janji tidak akan datang lagi. Rasul nanya lagi, gimana ceritanya tadi malam? Iya, dia ngambil lagi betul dan dia janji tidak akan datang lagi. Oh, nanti juga datang lagi, kata Rasul. Malam ketiga pas datang lagi enggak dilepas-lepas, ditangkap, dipegang terus sampai dia berkata, "Iya, emang aku datang lagi ke sini. Ada sesuatu yang ingin aku berikan kepadamu." Apa tuh? Kalau engkau ingin aman dari godaan syaitan, ingin tidak terganggu oleh kedatangan syaitan, baca ayat kursi. Sudah. Dilepaslah oleh Abu Hurairah. Dia dapat kasih ilmu sama aku. Dan Abu Hurairah pun paham betul. Ayat kursi itu betul-betul kalau dijiwai, diresapi, syaitan bisa menjauh. La ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u, itu jelas. Maka pagi harinya Rasul kembali nanya, gimana? Malam ketiga Rasul ternyata datang lagi dia. Dan dia ngasih sesuatu buat aku. Apa itu? Dia bilang, kalau kau mau aman dari godaan syaitan, baca ayat kursi. Rasul bersabda, shadaqa wa huwa kadzubun. Apa maknanya? Apa yang dia ucapkan itu benar, tapi ketahuilah bahwa dia pendusta. Berarti pendusta terkadang ngomongnya benar. Untuk supaya apa? Untuk supaya dustanya tidak dianggap dusta. Ya, hati-hati itu. Pendusta supaya dipercaya, ngomonglah yang benar, yang sesuai dengan realita. Jadi kalau begitu tidak aneh kalau ada para pendusta, tapi terkadang ngomongnya benar juga, rasional juga. Iyalah. Dan tidak mustahil dia ngomong yang benar untuk supaya dipercaya omongan dusta berikutnya. Maka Rasul bersabda, shadaqa, dia benar, wa huwa kadzubun, dan dia pendusta. Kalimat kadzub itu pendusta. Nah, orang munafik tadi
menyatakan innaka la Rasulullah, benar itu, engkau adalah Rasulullah. Bahkan enggak tanggung-tanggung dia berkata, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu, oh pakai nashhadu lagi. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka, pakai penegasan innaka, nanti akan kita bahas tuh. Bagaimana bentuk khobar yang pakai inna. Ini pembahasan balaghah itu kayak begitu tuh. Kapan kita menggunakan kalimat yang dikukuhkan dengan inna dan kapan tidak pakai inna. Wa innaka la'ala khuluqin azim, atau dalam surat Yasin kita temukan ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnain fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu innaka inna ya laminal mursalin. Yang pertama inna mursalun, yang berikutnya inna laminal mursalin. Ada penegasan. Atau pemanya nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Inna la'ala itu penegasan berkali-kali. Ada apa itu? Itu namanya bentuk khobar. Jadi di sini dasarnya khobar ada dua. Ada kadzib, ada shadik. Dan untuk membuktikan shadik, ada yang kosong dari penegasan, ada yang perlu ada penegasan. Kapan pakai penegasan dan kapan tidak pakai penegasan. Itu yang disebut dengan mutabaqah li muqtadal hal, sesuai dengan tuntutan. Udahlah capek tingnya. Udah pada bingung kelihatannya nih. Iya. Ya minimal antum tahu ini ilmu balaghah yang dijadikan sebagai rujukan utama untuk di pesantren-pesantren besar. Uqudul Juman fil ma'ani wal bayan ya. Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Oh ini As-Suyuti bukan Imam Nawawi ya. As-Suyuti, maaf tadi saya bilang Imam Nawawi. Ini karya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini karyanya sampai 700 kitab. Ya. Banyak ini. Ya, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. As-Sayuti di sininya. Saya pernah ke Asyut. Ini satu kota di Mesir. Ya. Baik, kita cukupkan dulu bahasan ini. Insyaallah nanti bila kondisi memungkinkan kita lanjutkan insyaallah. Tarif ilmu ma'ani diikuti bersama ya. Wa hadduhu ilmun bihi qad tu'rafu. Silahkan. Ahwalu lafdhin arabiyyin yu'lafu mimma biha tatabuqun li muqtada halin wa haddi salimun wa murtada. Yuhsaru fi ahwalil isnadi wa fi ahwali musnadin ilaihi fa'rifi wa musnadi ta'alluqatil fi'li wal qasri wal insya'i thumma al wasli
wal fasli wal ijazi wal itnabi wa nahwihi ta'tika fi abwabi. Diulang ya. Wa hadduhu ilmun bihi qad tu'rafu ahwalu lafdin arabiyyin yu'lafu. Silahkan. Mimma biha tatabuqun li muqtada halin wa haddi salimun wa murtada. Yuhsaru fi ahwalil isnadi wa fi ahwali musnadin ilaihi fa'rifi. Wa musnadi ta'alluqatil fi'li wal qasri wal insya'i thumma al wasli. Wal fasli wal ijazi wal itnabi wa nahwihi ta'tika fi abwabi. Ya, ini sebetulnya yang aslinya dari Imam Asyuti yang bait-baitnya ya. Kemudian dikasih syarah oleh yang lain-lainnya. Wallahu alam. Kita akhiri sampai di sini. Insyaallah. Ini fikih hukum Quran baru sekali pertemuan, belum selesai kemarin. Masih menggantung yang mana yang benar ya. Jadi di akhir itu ada ungkapan yang ditarjih oleh penulis bahwa sekian banyak dalil bisa diambil kesimpulan oleh dia bahwa untuk membaca Al-Quran bagi yang berhadas besar selain junub itu disepakati boleh. Membaca Al-Quran bagi yang haid menurut penulis buku tersebut itu boleh. Dari sekian banyak uraian ya, ada yang bolehkan yang tidak boleh, yang lebih kuat boleh. Sedangkan membaca Al-Quran bagi yang junub lebih kuat tidak boleh. Ringkasnya gitu aja. Jadi supaya tidak pusing. Sebab saya baca ini masih debat terus nih, nanti pusing juga ya nanti menyaksikan perdebatannya. Jadi saya ulangi, membaca Al-Quran kalau tanpa wudu tidak ada masalah semuanya. Tapi baca Quran bagi yang haid lebih kuat bolehnya ketimbang tidak bolehnya. Tapi baca Quran bagi yang junub lebih kuat tidak bolehnya daripada bolehnya. Itu aja ringkasnya dari bahasan yang lalu. Kenapa kok dibedakan antara yang junub dengan yang haid? Kalau yang haid kan tidak bisa dipaksa harus bersih sekarang. Kalau yang junub ya bersihkan aja sekarang kan gitu. Mandi. Kalau haid mah tetap aja. Kalau belum habis waktunya tetap aja walaupun mandi masih haid juga kan gitu. Itu perbedaannya. Sehingga ada perbedaan untuk yang haid, terutama bagi akhwat yang sedang sibuk menghafal, tiba-tiba haid, stop dulu menghafal, kan terbuang waktu sekian lama ya. Maka dipersilakan, jangan ragu, berlandaskan ya kitab yang saya baca tadi, yaitu kitab Al-Ahkamul Fiqhiyah. Ini Al-Ahkamul Fiqhiyah Al-Khasah bil Qur'anil Karim. Hukum-hukum fikih khusus terkait dengan masalah Al-Qur'anil Karim. Jadi dipersilahkan saja, tidak ragu bagi yang memang. Nah ini kalimat at-tarjih. At-tarjihu alladhi yadhharu li rajhanuhu wallahu a'lam bisawab huwa al-qawl al-awwal al-qa'il bi jawazi massil muhdits li kutubit tafsir wa dzalika li hadis Hirqal alaihi wa li anna fit tatahhuri lam saha masyaqqatan wa harijan ala thalabil ilmi. Inilah kalimatnya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan bahasan ini. Kemudian masul muhdits atau muhdats, ini ya, muhdats yang terkena hadas ya.
muhdas mungkin di sini maknanya. Masul muhdats li kutubil hadis wal fiqh wa nahwiha. Insyaallah nanti kita bahas. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.